Assalamualaikum Ananda semuanya. Nah, Ananda bertemu lagi dengan Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita belajar matematika. Nah, materi kita yang pertama di sini yaitu kita akan menjumlahkan pecahan. Nah, di sini ada pecahan yang berpenyebut sama dan ada pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, di kelas 4 Ananda juga sudah belajar tentang pecahan ya Ananda. Pada pecahan di situ ada pembilang dan ada penyebut. Misalkan kelas 4 Ananda juga sudah belajar tentang pecahan. Di dalam pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut ya Ananda. Nah, sekarang sebagai contoh di sini 2/3. Di sini yang sebagai pembilangnya yaitu angka 2 dan sebagai penyebutnya yaitu angka 3. Ya Ananda, sekarang kita akan mencobakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, contoh yang pertama di sini 1/3 ditambah 2/3. Nah, di sini Ananda lihat bahwa penyebut kita atau bilangan yang di bawahnya itu sudah sama. Berarti langkah selanjutnya kita bisa langsung menjumlahkan pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Kita langsung menjumlahkan pembilangnya. Nah, di sini dapat Ananda lihat pembilangnya yaitu 1 dan 2. Langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Penyebutnya yaitu sudah sama. Penyebutnya ini tidak boleh kita jumlahkan Ananda, jadi langsung kita tulis 3. Nah, di sini dapat kita lihat 3/3. Di dalam pecahan kalau pembilang dan penyebutnya itu sama, di atas dan di bawahnya atau pembilang dan penyebutnya itu sama, maka hasilnya itu sama dengan 1. Nah, sebab antara pembilang dan penyebut sama itu artinya itu 1 bagian penuh ya Ananda. Sebagai contoh yang lainnya, misalkan di sini 15/15. Ini pembilang 15, penyebut juga 15, itu artinya juga 1 ya Ananda. Berarti 15 dibagi 15 artinya 1 bagian penuh. Nah Ananda, coba Ananda lihat contoh yang kedua. 2/4 ditambah 3/4. Nah, di sini dapat Ananda lihat di sini penyebutnya juga sudah sama, yaitu sama-sama 4. Ya Ananda, sekarang bagaimana caranya tadi? Kita langsung menjumlahkan ya pembilangnya. Pembilangnya kita lihat 2 dan 3. Berarti langsung kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya ingat tidak boleh dijumlahkan. Kalau penyebutnya sudah sama, kita pindahkan saja. Berarti hasilnya 5/4. 2/4 tambah 3/4 hasilnya 5/4. Nah Ananda, 5/4 ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Jadi Ananda lihat kata kuncinya. Kalau besar angka yang di atas daripada yang di bawah, itu harus Ananda sederhanakan. Bagaimana kita cara menyederhanakan? Sebenarnya cara menyederhanakan itu banyak caranya. Bisa kita cari FPB. Kemudian bisa kita bagi antara pembilang dengan penyebut. Apabila dia sama, tadi itu bisa kita bagi saja pembilang dan penyebut 3/3 sama dengan 1. Nah, jadi Ananda di sini juga Ananda harus hafal perkalian ya Ananda. Seperti ada angka 5, bilangan 5 dan 4 itu tidak ada di perkalian 4. Kalau angka 5 hanya ada di perkalian 5. Angka 4 itu hanya ada di perkalian 4. Jadi tidak bisa kita bagi sama-sama. Misalkan 5 bagi 5 1. 4 dibagi 5 itu tidak bisa ya Ananda. Jadi bagaimana cara kita menyederhanakannya? Kita cari dengan cara bagi tongkat ya. Ananda perhatikan ya. 5 kita bagi 4. 5 dibagi 4 ya. Kita bagi pembilang dibagi penyebut. Sekarang 5 dibagi 4 itu hasilnya 1 ya. Sebab kalau 2 kali 4 hasilnya sudah 8, itu melebihi 5 tidak boleh ya Ananda.
Sekarang 5 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Nah, jadi kita kurangkan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, cukup sampai di sana Ananda. Sekarang bagaimana cara kita menyederhanakan? 5 per 4 itu bilangan sederhananya, yaitu hasilnya 1 yang di atas 1. Kemudian berapa sisa yang di bawah? Kita tulis untuk pembilang per 4. Penyebut tidak boleh berubah ya Ananda. Jadi 5 per 4 sederhananya yaitu 1, bilangan bulatnya hasilnya 1 ya, bilangan sebagai bilangan bulat. Kemudian pecahannya 1 per 4. Nah, ini juga disebut dengan pecahan campuran ya Ananda. Jadi kalau kita mau menyederhanakan pecahan biasa, itu biasanya akan bisa berubah menjadi pecahan campuran. Nah, sampai di sini Ananda sudah mengerti? Nah Ananda, di sini akan Ibu kasih contoh satu lagi ya Ananda, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. 2 per 6 ditambah 8 per 6. Nah Ananda, ini tadi sudah Ibu bilang bahwa kalau sudah penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 8 itu sama dengan 10 per 6. Kenapa 6? Sebab penyebutnya sudah sama ya Ananda. Nah, sekarang coba Ananda lihat 10 per 6. Nah, Ananda, di sini pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi ini harus kita sederhanakan ya Ananda. Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Boleh kita cari dengan kita bagi bersusun ke bawah tadi. Boleh juga langsung kita membagi bilangan yang sama, yaitu berapa pembilangnya, berapa penyebutnya, itu kita boleh. Misalkan kita harus hafal perkalian seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bilangan 10 itu ada di perkalian 2, ada di perkalian 5, dan ada di perkalian 10. Sedangkan bilangan 6 itu ada di perkalian 2, ada juga di perkalian 6. Nah, berarti di sini sama-sama ada di perkalian 2 ya Ananda. Sebab kalau di perkalian 6, bilangan 10 tidak ada di perkalian 6. Berarti kita ambil kesepakatan bahwa ini sama-sama kita bagi dengan 2 per 2. Ya Ananda, berapa kita bagi? Pembilang kita bagi 2, penyebutnya juga kita bagi 2. Nah, hasilnya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah Ananda, di sini hasil dari 2 ditambah 2 per 6 ditambah 8 per 6 sama dengan 5 per 3 hasil akhirnya Ananda. Nah, di sini kita lihat lagi, apakah di sini pembilangnya masih besar daripada penyebut. Berarti kalau pembilangnya masih besar daripada penyebut, masih bisa kita sederhanakan. Di sini bilangan ganjil keduanya ya Ananda. Kita lihat 5 dan 3. Di perkalian 5 tidak ada 3 dan di perkalian 3 juga tidak ada 5. Berarti tidak bisa kita bagi dengan bilangan yang sama seperti ini ya Ananda. Sekarang kita coba mencari dengan bagi bersusun ke bawah atau bagi tonggak ya Ananda. Nah, sekarang kita bagi 5 pembilang dibagi 3. 5 dibagi 3 itu 1. Kenapa 2 tidak bisa ya Nanda? Sebab 2 dikali 3 6, sudah berlebih dari 5 itu tidak boleh. Berarti kita ambil 1, hasilnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian kita kurang 5 kurang 3 itu 2. Nah, sampai di sini ya Ananda, berarti ini sudah bisa kita sederhanakan. Berapa hasil sederhana dari 5 per 3 Ananda? Yaitu hasilnya itu kita rubah menjadi bilangan bulat 1, kemudian 2, sisa yang pembagian di bawah tadi kita jadikan pembilang, kemudian 3 sebagai pembagi tadi sama dengan penyebut yang tadi yaitu 3. Berarti hasil dari 5 sederhana dari 5 per 3 yaitu 1, 2 per 3. Dari mana dapatnya Ananda? Ya dari pembagian cara bersusun ke bawah tadi. 5 bagi 3 yaitu ini bersisa 2, 1, 2 per 3. 1, 2 per 3. Jadi hasil akhir dari
hasil akhir dari 2/6 ditambah 8/6 yaitu 1/2/3. Nah, sudah paham kan Ananda?